Salam jumpa adik-adik mahasiswa. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Bertemu dengan saya pada mata kuliah Hukum Acara Pengadilan Niaga. Hukum Acara Pengadilan Niaga adalah mata kuliah yang akan memberikan pemahaman kepada mahasiswa terkait sengketa kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU di Pengadilan Niaga. Referensi yang akan kita gunakan selama 1 semester ke depan yaitu buku Hukum Acara Pengadilan Niaga karangan Andika Wijaya, dan yang kedua adalah buku Hukum Acara Peradilan Niaga karangan Heruwastuti. Selain itu, kita juga akan menggunakan referensi lain sebagai pelengkap, yaitu jurnal dan peraturan perundang-undangan terkait kepailitan. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar mengenai beberapa materi terkait hukum acara peradilan niaga. Yang pertama, kita akan belajar tentang pengertian dan persyaratan pailit. Kemudian yang kedua, kita akan belajar tentang kedudukan hukum pengadilan niaga. Yang ketiga, kita akan belajar tentang kompetensi pengadilan niaga. Dan yang keempat, kita akan belajar tentang sifat khusus hukum acara peradilan niaga. Nah, kita masuk ke yang pertama dulu, yaitu pengertian kepailitan. Nah, apa itu kepailitan? Kepailitan adalah sita umum atas semua harta kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Nah, kita akan familiar sekali dengan istilah debitur dan kreditur. Nah, oleh karena itu kita harus pahami dulu siapakah debitur dan siapakah kreditur agar nanti kita lebih mudah memahami mata kuliah ini. Nah, debitur adalah orang atau pihak yang berutang atau meminjam uang kepada pihak lain yang diikat dengan perjanjian yang disepakati kedua belah pihak. Kemudian kreditur adalah orang atau pihak yang memberi pinjaman atau piutang kepada debitur. Nah, kapan debitur dapat dinyatakan pailit? Yaitu ketika debitur mempunyai satu atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan niaga baik atas permohonan si debitur sendiri maupun permohonan satu atau lebih krediturnya. Nah, setelah kita belajar tadi tentang pengertian kepailitan dan juga kapan debitur dinyatakan pailit, kita selanjutnya belajar tentang persyaratan pailit. Nah, ada 4. Yang pertama adalah ada utang yang tidak dibayar. Kemudian yang kedua, minimal satu utang tersebut sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Yang ketiga, krediturnya lebih dari 1. Dan yang keempat, diputus oleh pengadilan niaga. Nah, apa sih utang itu? Biar kita mudah memahami. Nah, utang adalah kewajiban yang dinyatakan dalam jumlah uang, baik mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun timbul kemudian, yang lahir karena perjanjian maupun karena undang-undang, dan yang wajib dipenuhi oleh debitur kepada kreditur. Nah, kemudian kita mau tahu bersama
tentang kedudukan hukum pengadilan niaga. Nah, apakah pengadilan niaga ini sama dengan pengadilan negeri? Nah, di sini akan kita bahas bersama, di mana pengadilan niaga adalah badan peradilan khusus di lingkungan peradilan umum. Pengadilan niaga juga berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai peradilan tinggi, sama seperti pengadilan negeri. Jadi pengadilan niaga ini berada di bagian dari pengadilan negeri itu sendiri. Nah, kemudian tadi disebutkan bahwa pengadilan niaga ini adalah pengadilan khusus. Nah, pengadilan khusus itu yaitu pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu yang diatur oleh undang-undang. Nah, selanjutnya kita mau belajar sama-sama mengenai kompetensi pengadilan niaga. Agar kita tidak bingung jika kita mau mengajukan permohonan kepailitan itu kemana ya? Biar kita paham semua, kita belajar dulu kompetensi pengadilan niaga. Nah, kompetensinya ada dua. Yang pertama kompetensi relatif dan yang kedua kompetensi absolut. Nah, kompetensi relatif yaitu menjawab persoalan tentang pengadilan niaga mana yang berwenang memutus perkara permohonan kepailitan. Di dalam pasal 3 Undang-Undang Kepailitan ditegaskan bahwa pengadilan yang berwenang adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum debitur. Kemudian setelah kita tahu apa kompetensi relatif, kita berlanjut ke kompetensi absolut. Nah, kompetensi absolut ini menjawab persoalan tentang badan peradilan mana yang berwenang memeriksa suatu sengketa. Nah, kompetensi absolut pengadilan niaga sendiri ada 3. Yang pertama, pengadilan niaga berwenang memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit. Kemudian yang kedua, pengadilan niaga berwenang memeriksa dan memutus permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Dan yang ketiga, perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang. Nah, apa saja sih sengketa di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang? Ada 6. Nah, yang pertama yaitu gugatan pembatalan paten, yang kedua gugatan pendaftaran merek, yang ketiga gugatan penghapusan pendaftaran merek, yang keempat sengketa hak cipta, yang kelima sengketa desain industri, dan yang terakhir adalah sengketa desain tata letak sirkuit terpadu. Nah, setelah tadi kita belajar tentang kompetensi pengadilan niaga, kali ini kita akan lanjutkan belajar tentang sifat khusus hukum acara peradilan niaga yang membedakan dengan hukum acara perdata. Ada 7 di sini. Yang pertama adalah beracara dengan surat atau tulisan. Beracara di muka pengadilan niaga wajib atau harus dengan surat atau tulisan. Berbeda dengan beracara di pengadilan negeri yang memungkinkan beracara secara lisan saja. Kemudian yang kedua yaitu kewajiban didampingi oleh penasihat hukum. Nah, mengapa beracara di pengadilan niaga wajib didampingi oleh penasihat hukum? Nah, itu karena bahwa proses pemeriksaan kepailitan memerlukan pengetahuan hukum dan kecakapan teknis. Sedangkan beracara di pengadilan negeri tidak wajib dengan bantuan ahli hukum.
alias bisa maju sendiri tanpa harus didampingi oleh penasihat hukum. Nah, kemudian pembuktian secara sederhana. Pembuktian secara sederhana biasa juga disebut pembuktian secara sumir, yaitu harus terpenuhi fakta-fakta bahwa debitur mempunyai utang yang tidak dibayar, utangnya jatuh tempo, kemudian utangnya dapat ditagih, kemudian krediturnya lebih dari satu. Kemudian sifat khusus lainnya yaitu waktu pemeriksaan sidang yang terbatas atau lebih singkat daripada di pengadilan negeri. Nah, putusan atas permohonan kepailitan itu ditetapkan jangka waktunya maksimal 60 hari sejak tanggal didaftarkan. Kemudian yang kedua, putusan dalam perkara paten jangka waktunya maksimal 180 hari sejak permohonan paten didaftarkan. Kemudian putusan pembatalan merek, waktu pemeriksaannya paling lambat 90 hari sejak permohonan merek didaftarkan. Nah, kemudian sifat khusus berikutnya yaitu putusan pengadilan niaga bersifat serta-merta. Nah, apa itu serta-merta? Putusan serta-merta dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun terhadap putusan itu diajukan upaya hukum. Kemudian sifat khusus berikutnya yaitu perkara kepailitan dengan klausula arbitrase. Pengadilan niaga tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari para pihak yang terikat perjanjian yang memuat klausula arbitrase. Kemudian sifat khusus yang terakhir yaitu tentang upaya hukum. Nah, upaya hukum ini ada 3 di sini. Yang pertama terhadap putusan pengadilan niaga di tingkat pertama yang menyangkut permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Artinya di sini tidak ada upaya hukum banding. Nah, kemudian yang kedua terhadap putusan pengadilan niaga dalam permohonan PKPU atau penundaan kewajiban pembayaran utang sama sekali tidak terbuka upaya hukum. Kemudian yang terakhir terhadap putusan pengadilan niaga yang telah berkekuatan hukum tetap dapat diajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Pada pertemuan yang akan datang, kita akan membahas dan belajar bersama tentang PKPU atau penundaan kewajiban pembayaran utang. Sebelum sesi ini saya akhiri, saya ingin mengutip pernyataan Presiden B.J. Habibie. Beliau menyatakan bahwa keberhasilan bukanlah milik orang pintar. Keberhasilan adalah milik mereka yang senantiasa berusaha. Oleh karena itu, semangat belajar, taati protokol kesehatan. Sampai jumpa. Terima kasih.